Bisa dimaknai istri-istri kita nanti kelak masuk surga itu akan jadi perawan lagi. Ada penafsiran itu. Ada juga penafsiran lain, bidadari-bidadari itu akan selalu perawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang bidadari dan pernikahan di surga. Nah, kata Allah, walahum fiha azwaj, yaitu pasangan-pasangan. Ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga akan Allah Ta'ala berikan pasangan. Baik pasangan tersebut manusia, lebih-lebih yang pastinya adalah bidadari. Jadi tidak ada bujangan di surga. Di surga semua pasti punya pasangan, dan pasangan tersebut disifati mutahharo. Mutahharo itu artinya disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti insya Allah akan kita sebutkan maksud-maksudnya dan keutamaan bidadari di surga. Kemudian di Quran seringkali kita mendapatkan kata hurun ain. Ada hur, ada ain. Itu bidadari. Hur ain mencakup dua hal, yaitu putih mata yang amat pekat dan kepekatan warna yang menyertainya. Jadi bidadari punya mata, hitamnya itu hitam sekali, putihnya juga jernih sekali, sehingga diperolehlah gambaran keduanya masing-masing saling memberikan keindahan. Kalau kita melihat ada perempuan matanya itu sangat jernih, bulu matanya itu lentik, panjang, kita akan menyukainya. Pakai cadar padahal, tidak lihat semuanya, baru matanya saja itu udah bisa buat terfitnah. Dan bidadari disebut hur'ain itu karena ada lafal hura, menunjukkan mata perempuan muda, bagus, menunjukkan kemolekan, menunjukkan kecantikan. Dan bagian hitam matanya sangat indah, pas serasi. Maka ini disebut hur'ain sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, kazalika wazawajnahum bihurin ain. Demikianlah kami nikahkan mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Kemudian di surah At-Tur kata Allah Azza wa Jalla, muttaqiina ala sururi masfufa wazawajnahum bihurin ain. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Ikhwatal iman, bidadari ini bukan malaikat, bukan jin, bukan pula manusia. Ya, bidadari punya tugas tersendiri dan khusus di surga Allah Ta'ala. Jadi tidak disamakan dengan yang lain. Kemudian di dalam sunnah Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim mensifati penghuni surga. Kata beliau SAW, la yabulun wala yataghawwatun wala yatfilun wala yamtakhitun. Pertama, penghuni surga itu tidak buang air kecil. Wala yataghawwatun, tidak buang air besar walaupun banyak makan. Kita ini makan dan minum di kehidupan dunia ini tujuannya kan bertahan hidup, tapi di akhirat tujuan kita makan untuk nikmat. Sebanyak-banyaknya kita makan untuk kenikmatan dan tidak akan pernah habis kenikmatan itu. Itu bedanya di dunia dan akhirat. Dunia sementara, akhirat itu kekal. Kemudian penghuni surga wala yatfilun, tidak meludah, tidak membuang kotoran dari kemaluan maupun dari mulut. Wala yamtakhitun, dan tidak beringus. Ini menunjukkan bahwa penghuni surga itu tidak berpenyakit sama sekali. Badannya sehat bugar terus. Dan penghuni surga akan selalu berusia 33 tahun. Tidak ada tua renta di surga. Kakek-kakek, nenek-nenek tidak ada di surga. Semuanya muda, dan sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Makanya penghuni dunia dari laki-laki muslim dilarang untuk menggunakan perhiasan emas, karena itu adalah wadah minuman dan makanan kita di surga. Lihat sisir saja terbuat dari emas. Waroshun al-misik, keringat mereka adalah misik. Wa majamiruhum al-alwa, perapian mereka adalah gaharu. Wa azwajuhum al-hurul ain, dan istri-istri mereka adalah para bidadari. Minimal penghuni surga punya istri 2. Nanti kita sebutkan hadisnya insya Allah.
Dan penghuni surga itu bentuknya, yang laki-laki itu seperti rupa bapak mereka Adam alaihissalatu wassalam, yang tingginya 60 hasta atau 30 meter dan lebarnya 7 hasta. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bercerita tentang penghuni surga yang tingkatnya paling rendah. Summa yadkhulu baitahu. Kemudian penghuni surga yang paling rendah itu masuk ke dalam rumahnya, yaitu di surga, tentu setelah diberikan azab di neraka sebelumnya. Fatadkhulu alaihi zaujatahu minal huril ain. Setelah itu masuklah 2 orang istrinya dari kalangan bidadari. Lalu kedua bidadari ini berkata, Alhamdulillahillazi ahyaka lana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untuk engkau. Jadi keberadaan mereka itu yaitu khusus untuk penghuni surga, bidadari itu. Dan nanti akan ada dalil bahwasanya para bidadari sangat setia dan akan menundukkan pandangan kepada para lelaki lain sampai kapanpun. Maka berkatalah penghuni surga itu, tidak ada seorang pun yang dianugerahi seperti apa yang telah dianugerahkan kepadaku. Maksudnya teman-teman, orang ini adalah orang yang paling terakhir masuk surga karena saking lamanya dia di neraka. Dan ketika dosa-dosanya sudah terhapus, maka dengan rahmat Allah dia dimasukkan ke surga. Dan ketika mendapatkan kenikmatan itu, saking gembiranya dia sampai dia merasa orang yang paling beruntung yang pernah ada. Makanya dia bilang, tidak ada seorang pun yang dianugerahi seperti saya. Padahal kalau dia mau ziarah ke tetangganya, dia ini yang paling kecil, paling rendah di surga. Itu saking bangganya ini orang. Apalagi dengan derajat yang tertinggi bersama dengan para nabi, solihin, syuhada, siddiqin. Masya Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mari kita menuju masalah sifat-sifat para bidadari yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang pertama, bidadari surgawi ini pandangan matanya tidak liar. Kata Allah Azza wa Jalla di surah As-Saffat, wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan di sisi mereka, yaitu penghuni surga, ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Kemudian di dalam surah Ar-Rahman, fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangannya. Matanya tidak jelalatan kemana-mana, yang tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin sebelumnya. Ayat-ayat tadi menunjukkan karakter mulia para bidadari di surga, yakni mereka menundukkan pandangan mata sehingga tidak melihat kecuali hanya kepada suami-suaminya saja. Penjelasan ini menunjukkan sifat pemalu bidadari surga. Ikhwatal iman, istri-istrinya manusia muslim di surga nanti kalau masuk surga itu lebih indah, lebih cantik, lebih baik, lebih disayang dibandingkan dengan para bidadari. Kenapa? Karena bidadari itu langsung Allah ciptakan, sedangkan istri-istri manusia muslim yang nanti masuk surga, mereka itu di dunia ditempa dulu. Sehingga kalau mereka masuk surga, mereka itu lebih indah, lebih cantik, lebih baik, lebih disayang dibandingkan dengan para bidadari. Kemudian ikhwatal iman, di sini ada hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, di dalam surga ada pasar yang didatangi para ahlul jannah, para penghuni surga setiap hari Jumat. Pasar ini didatangi oleh para penghuni surga. Tiba-tiba kemudian berhembuslah angin dan menerpa wajah-wajah dan pakaian-pakaian mereka, hingga dengan izin Allah angin itu menambah keindahan dan ketampanan laki-laki itu. Kemudian mereka pun pulang kembali ke istri-istri mereka di rumahnya, dalam keadaan mereka tambah ganteng pria-pria ini, dan istri-istrinya juga tambah kelihatan cantik. Kemudian istri-istrinya senang dan mengatakan, wallahi, demi Allah suamiku, wajahmu bertambah indah dan tampan semenjak meninggalkan kami. Suami-suaminya juga berkata, duhai istriku, wajahmu juga semakin indah dan cantik. Jadi penghuni surga itu saling romantis-romantisan. Masya Allah. Tidakkah kita ingin masuk surga? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, sesungguhnya orang mukmin mempunyai sebuah kemah. Di dalam surga, kemah tersebut terbuat dari mutiara yang berongga. Jadi kemahnya bukan dari kain seperti di dunia, tidak. Kemahnya terbuat dari mutiara yang memiliki gurfah dan rongga-rongga dan ruang-ruang indah. Kata Rasulullah, tulu hasituna mila. Kemahnya panjangnya 60 mil. Lil mu'mini fiha ahlun. Dan orang-orang yang beriman
dan semoga Allah menjadikan kita wafat dalam keadaan beriman, memiliki ahlun, istri-istri di dalamnya. Subhanallah, yatufu alaihimul mu'min, ia akan berkeliling menggauli mereka ganti-gantian. Nanti istri yang A, kemudian setelahnya istri yang B, kemudian pindah lagi tergantung dengan banyak istri yang dia punya. Fala yaro ba'duhum ba'doh, tetapi sebagian mereka tidak bisa melihat sebagian yang lainnya. Saking luasnya itu kemah dan juga saking terjaganya dari kecemburuan dari marah, tidak ada di sana. Subhanallah. Kemudian ada lagi sifat-sifat lain atau karakter bidadari yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mensifati bidadari bahwa usia dia itu sebaya. Para ulama mengatakan bidadari itu seperti remaja-remaja yang cantik. Maaf, bukan perempuan-perempuan yang tua renta yang telah kehilangan kecantikannya. Dan bidadari-bidadari itu seperti gadis yang manja. Jadi dia gadis yang manja, yang cantik, elok rupawan, yang berusia 33 tahun. Sebagaimana kata Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannati al-jannata jurdan, murdan, baidon, ji'adan, mukahallin. Para penghuni surga akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tidak berbulu. Badan tidak berbulu, pipinya halus, kulitnya putih, rambutnya bergelombang, matanya bercelak. Abna'a salasin wa salasin, berusia 33 tahun semuanya. Kemudian Allah mensifati bidadari-bidadari tersebut bahwasanya mereka itu baik lagi cantik. Juga Allah menyifati bidadari-bidadari itu bahwa mereka memiliki tubuh yang indah. Kemudian Allah menyifati bidadari-bidadari itu bahwasanya mereka adalah gadis-gadis perawan. Inna ansya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Kami menciptakan bidadari-bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Maknanya perempuan-perempuan yang disifati perawan adalah mereka para wanita. Di sini ada pemaknaan. Bisa dimaknai istri-istri kita nanti kelak masuk surga itu akan jadi perawan lagi. Ada penafsiran itu. Ada juga penafsiran lain, bidadari-bidadari itu akan selalu perawan. Ala kulli hal, kedua penafsiran ini insya Allah keduanya bisa digabungkan. Baik istri kita maupun bidadari semuanya bernilai seperti perawan yang seolah-olah belum pernah dijamah sebelumnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bidadari ini sumsum betisnya terlihat dari luar tulang dan dagingnya. Saking halusnya dia. Kata Nabi SAW yang terjemahannya, sesungguhnya seorang penghuni surga akan tetap duduk bersandar di dalam surga selama 70 tahun sebelum akhirnya dia beranjak. Karena dia enak banget di tempatnya. Didipannya itu enak banget. Selama 70 tahun dilayani, diladeni. Kemudian setelah 70 tahun datanglah bidadari atau istrinya, lalu menepuk pundaknya. Penghuni surga ini, dia pun menoleh dan melihat wajah istrinya pada bagian pipinya. Ternyata pipinya lebih bening daripada cermin. Kagum dengan kecantikan istrinya, dan mutiara paling kecil yang tersemat padanya dapat menyinari apa yang ada di antara timur dan barat. Maksudnya gini, pipinya itu lebih jernih daripada cermin, dan ada mutiara paling kecil yang tersemat padanya di tubuhnya. Itu dapat menyinari apa yang ada di timur dan barat, terang sekali. Lalu istrinya mengucapkan salam kepadanya, Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam sambil bertanya, Man anti, kamu siapa? Istrinya menjawab, aku adalah tambahan kenikmatan buat kamu. Masya Allah. Dan sungguh akan ada buat istrinya itu 70 pakaian. Yang paling rendahnya dari pakaian tersebut adalah seperti bunga merah yang dipetik dari pohon yang bernama tuba, salah satu jenis pohon di surga. Kemudian suami itu menatap tajam istrinya hingga dapat melihat sumsum betisnya dari luar kulitnya. Saking lembut dan halusnya istrinya. Di atas kepala istrinya pun terdapat mahkota-mahkota, dan sesungguhnya mutiara terkecil di mahkota tersebut dapat menyinari apa yang ada di timur dan di barat. Mutiara yang paling kecilnya saja. Ikhwatal iman, kalau memang di antara kita belum Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk menikah di dunia, dan sepertinya agak sulit kalau menikah di dunia ini, maka bercita-citalah masuk surga. Beramallah soleh dan berimanlah kepada Allah. Bahkan ada amalan yang berat bagi sebagian orang, tapi konsekuensinya di akhirat akan dijejerkan buat dia, bidadari-bidadari. Dia tinggal milih. Apa itu? Kata Nabi SAW, Man khazoma ghaidan wa huwa yakdiru ala an yunaffidhah. Barang siapa yang menahan gelagak amarahnya, marahnya mau meledak nih, dia tahan, padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya itu,
da'ahullahu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Allah Ta'ala nanti akan memanggil nama dia di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Amalannya menahan amarah sekuat dia, padahal dia mampu untuk melampiaskan emosinya. Marah sama istri misalnya, pulang kerja ndak beres rumah, marah dia. Tenang, ndak bisa nih dengan emosi. Ditenangin hatinya. Sebenarnya dia bisa banting barang atau apa, tapi dia ndak bisa seperti itu. Dia ngucap astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nah, dia bisa tahan ini. Nanti balasan bagi orang yang menahan amarah, padahal dia bisa untuk melampiaskannya, itu dia akan dipanggil oleh Allah Ta'ala langsung di hadapan makhluk-makhluk di hari kiamat. Ingat teman-teman, kita semua punya kesempatan untuk bisa seperti ini. Apa cukup hanya dipanggil Allah saja? Tidak. Habis dipanggil hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Kemudian dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk memilih bidadari manapun yang dia inginkan. Berarti nanti akan dijejerkan bidadari-bidadari yang cantik-cantik itu, mau yang mana fadol silahkan ambil. Itu balasan bagi orang yang menahan gelagak amarahnya dan memaafkan manusia. Jadi buat para suami, ingat-ingat hadis ini. Tahan amarah. Hadiahnya bidadari di surga, tinggal pilih. Jazakumullah khairan katsiran buat teman-teman yang mendengar kisah ini. Semoga kisah ini memberi manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.